Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita dapat bertemu pada pertemuan keempat semester ini. Hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Pada hari ini temanya memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Pada tema kali ini kita akan mempelajari dan memahami tentang sholat Jumat dan akan mempelajari dan memahami pula Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, mempelajari ketentuan ibadah sholat Jumat dan khutbahnya, kemudian mempelajari mempraktikkan sholat Jumat, dan setelah kita memahami ketentuan ibadah sholat Jumat, kita dapat menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Jumat. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat duhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi pada hari Jumat. Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tetapi jangan lupa persiapan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sekalian, apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya hukum dan dalil sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Nanti ya syaratnya apa saja bagi laki-laki itu hukumnya sholat Jumat. Kemudian dalilnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Surat ke-62 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu idza nudiyat lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini menerangkan bahwa ketika kita diseru untuk menunaikan sholat yaitu sholat Jumat, maka harus bersegeralah mengingat kepada Allah. Jadi harus segera pergi ke masjid. Ketika misalkan kita lagi belajar, langsung ada panggilan untuk sholat Jumat, maka langsung kita pergi. Untuk yang laki-laki langsung pergi ke masjid. Ketika dalam jual beli, maka langsung pergi ke masjid, meninggalkan jual belinya. Karena katanya menurut pengalaman, kalau misalkan ketika hari Jumat itu yang toko itu, maka akan banyak yang beli. Misalkan ke tukang bakso akan banyak yang beli. Nah, itu adalah ujian ketika kita ingin beribadah. Jadi pada waktu sholat Jumat, maka hal-hal duniawi ditinggalkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, anak-anakku sekalian, ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat di sini yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Apa saja syarat wajib sholat Jumat? Syarat wajib itu syarat yang wajib apabila melaksanakan sholat Jumat. Jadi orang tersebut diwajibkan untuk sholat Jumat. Syarat-syaratnya seperti apa? Nah, pertama, Islam. Bagi non-muslim tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, ya. Jadi pertama-tama itu diwajibkan sholat Jumat itu bagi umat Islam. Kedua, balik atau dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan, ya. Jadi wajibnya sholat Jumat itu bagi yang dewasa. Bagaimana, Bu, kalau misalkan anak-anak melaksanakan? Nah, anak-anak melaksanakan sholat Jumat itu untuk pembelajaran nanti ketika sudah dewasa, dan pahalanya itu untuk kedua orang tuanya. Kemudian ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib. Jadi orang yang tidak waras, orang yang sedang mabuk itu, kemudian orang gila, ya, yang otaknya rada miring, nah itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib itu orang yang punya akal, yang berakal, ya, yang waras. Keempat, laki-laki. Laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bu, bagaimana kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat? Ya, di beberapa daerah ada perempuan yang melaksanakan sholat Jumat, tetapi untuk perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kelima, sehat. Orang yang sedang sakit
atau yang berhalangan hadir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalkan sedang sakit panas, sakit yang tidak bisa berjalan, nah itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi sekarang masa pandemi ya, orang yang demam pun misalkan melebihi standar panas yang normal, tidak dibolehkan untuk ikut melaksanakan sholat Jumat karena ditakutkan mereka itu menderita COVID-19 atau sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Nah, masa pandemi seperti ini, orang yang sholat Jumat itu harus benar-benar sehat, apalagi pada masa sekarang itu sangat hati-hati sekali, sehingga dianjurkan untuk kalau sholat Jumat itu membawa sajadah sendiri ya, supaya yang kesana benar-benar sehat sehingga tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Selanjutnya, menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu orang yang sedang ada dalam di kampungnya sendiri atau yang bermukim ya. Bu, bagaimana kalau misalkan tidak di kampungnya sendiri tetapi di tempat pekerjaan? Nah, itu juga harus melaksanakan sholat Jumat, apalagi di pekerjaan kan termasuknya tiap hari ke sana lah ya. Tiap hari itu dianggapnya itu katanya kalau tiap hari pergi ke sana ke tempat kerja misalkan itu dianggapnya bermukim juga gitu. Nah, itu syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kalau tadi syarat wajibnya melaksanakan sholat Jumat, kalau sekarang syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja sih syarat sah mendirikan sholat Jumat? Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja gitu ya. Jadi harus bermukim di sana. Kalau di ladang kan hanya sebentar. Apalagi kalau di ladang misalkan hanya pas bercocok tanam atau hanya panen atau hanya memupuk saja misalkan, itu karena itu di ladang-ladang itu hanya tempat singgah saja. Selanjutnya, kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi sholat Jumat sah itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang ikut sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang. Nah, sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, kalau tidak 40 orang maka tidak sah. Tetapi sebagian lagi ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang penting ada imam dan makmum. Nah, itu sebagian ulama seperti itu. Jadi yang penting ada imam dan makmum sah sholat Jumat. Nah, tetapi sebagian lagi tidak boleh. Sholat Jumat itu sah minimal harus 40 orang. Itu ya. Ada perbedaan pendapat. Yang selanjutnya dilaksanakan pada sholat zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi matahari telah tergelincir itu pada waktu sholat zuhur. Kemudian sholat Jumat juga dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, jadi syarat sah mendirikan sholat Jumat diantaranya harus ada khutbah Jumat dulu. Nah, anakku sekalian, itulah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Adapun misal khutbahnya, insya Allah kita untuk khutbah Jumat kita akan jelaskan atau kita akan mempelajarinya minggu yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.